Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Pakuama di sini di Toiba TV. Hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Saya melanjutkan video kemarin, video yang terdahulu soal catatan masa lalunya Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur. Kalau pada video terdahulu saya menyampaikan di sini sebuah catatan tentang masalah hukum yang dialami oleh Yusuf Mansur pada tahun 2023, maka sebenarnya pada tahun 2003, maka sebenarnya jauh sebelum itu Yusuf Mansur juga sudah terlilit beberapa masalah hukum. Saudara-saudara, ini sebenarnya sudah beberapa kali diungkapkan baik di video-video saya maupun pada media yang lain, pada pemberitaan yang lain, bahwa Yusuf Mansur pertama kali berurusan dengan pihak kepolisian itu terjadi pada tahun 1995. Kita tahu pada tahun itu Yusuf Mansur sesungguhnya baru berusia 20 tahun. Sebenarnya layaknya seorang remaja berusia 20 tahun, harusnya saat itu Yusuf Mansur sedang berada di bangku kuliah. Tahun 1995 atau ketika Yusuf Mansur berusia 20 tahun, itu dia sudah berurusan dengan polisi yang berujung pada penahanannya di Polsek Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Ini terkait bukan dia menolong orang, tapi justru kasus ini dialami oleh dia sendiri. Pelakunya adalah dia sendiri. Saya kemudian mempertegas masalah ini dengan mendatangi Abah Zamzami namanya, itu pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 yang lalu. Nah, Abah Zamzami ini adalah saksi terhadap Yusuf Mansur ketika dia ditahan oleh pihak Polsek Pontang, Banten, Serang, Banten. Apa peristiwanya? Peristiwanya ketika itu, menurut Abah Zamzami, Yusuf Mansur membeli sebuah mobil dari satu keluarga pemilik pondok pesantren di Pontang. Mobil yang dia beli itu adalah sebuah Kijang Grand ketika itu. Kemudian Yusuf Mansur membayarnya dengan sebuah cek. Ternyata cek tersebut cek kosong, tak ada nilai dalam cek itu. Merasa tertipu, maka keluarga pembeli mobil ini menugaskan atau memberi kepercayaan kepada Abah Zamzami untuk mencari Yusuf Mansur di tempat tinggalnya di Jakarta Barat sana. Abah Zamzami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menemukan Yusuf Mansur. Kita tahu zaman itu atau waktu itu teknologi informasi dan komunikasi belum secanggih sekarang. Setelah menemukan Yusuf Mansur, Abah Zamzami langsung menyerahkan Yusuf Mansur ke Polsek Pontang yang kemudian ditahan. Namun pada perkembangannya, pemilik mobil atau korban itu memaafkan Yusuf Mansur sehingga Yusuf Mansur boleh dibebaskan oleh pihak Polsek Pontang. Setelah bebas, Yusuf Mansur kemudian tinggal di rumah Abah Zamzami selama beberapa waktu. Dari situlah Abah Zamzami dan keluarganya akrab dengan Yusuf Mansur. Jadi peristiwa pertama ini pelakunya Yusuf Mansur, dia bukan menolong orang. Peristiwa Yusuf Mansur berikutnya, dia berurusan dengan polisi, itu terjadi pada tahun 1999. Ini dimana Ibu Lestari yang sudah berulang kali tampil di video saya itu yang membuka pertama kali masalah ini, dimana Yusuf Mansur itu meminjam mobil, rental mobil pada sebuah perusahaan penyewaan mobil atau rental mobil yang cukup terkenal di Jakarta Selatan. Mobil-mobil yang dia rental itu kemudian digadaikan kepada beberapa orang. Salah satu penerima gadai itu kemudian mempolisikan Yusuf Mansur yang kemudian dia ditahan di Polsek Bojonggede, Bogor. Nah, saudara-saudara,
kedua peristiwa ini memang diakui oleh Yusuf Mansur dalam beberapa dokumentasi baik video maupun pemberitaan. Tetapi dalam pengakuan Yusuf Mansur, dia bukan ditahan karena ulah dia sendiri, melainkan dia memasang badan untuk orang lain. Saudara-saudara, dalam peristiwa atau pengertian memasang badan untuk orang lain itu artinya orang lain yang berbuat salah, kemudian orang yang memasang badan ini yang mau menanggung akibat dari kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Jadi orang lain yang berbuat pidana, kemudian dia yang menyerahkan diri dia untuk dipenjara atau ditahan oleh pihak berwenang. Saudara-saudara, dalam catatan hukum saya rasa tidak ada orang yang mau memasang badan untuk kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Polisi juga atau penegak hukum juga tidak mau jika orang lain yang bersalah kemudian orang lain yang bertanggung jawab. Saya rasa itu tidak ada seperti itu. Apalagi dalam agama, dosa seseorang ditanggung oleh orang yang berbuatnya. Jadi saya rasa saudara-saudara, pengakuan Yusuf Mansur bahwa dia memasang badan untuk kesalahan orang lain itu sebuah bualan saja. Saudara-saudara, jadi pada usia 20 tahun Yusuf Mansur sudah terlibat dalam urusan dengan polisi. Kalau berurusan dengan polisi, maka pasti itu urusan pidana. Saudara-saudara, pada sejarah kiai-kiai yang lain atau ustadz-ustadz yang lain yang kita kenal selama ini, di usia 20 tahun atau sampai usia 30 tahun itu biasanya seorang kiai itu masih berada dalam dunia pesantren, dia masih menekuni kitab-kitab kuning, dia masih berguru pada guru-guru mereka atau berada dalam kampus di mana dia belajar tentang agama dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf Mansur yang belakangan kemudian dipanggil ustadz, bahkan kiai atau bahkan ulama oleh banyak orang pada usia-usia seperti itu, usia 20 tahun sampai 30 tahun itu dia justru sibuk dengan urusan yang bersinggungan dengan hukum dan kepolisian tentunya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan beberapa video. Video pertama itu adalah pengakuan Yusuf Mansur sendiri, yang mana pengakuan ini adalah dalam sebuah video ketika dia diwawancarai oleh seseorang, yang kemudian video ini di-share kembali oleh pemilik akun bernama Ngos-Ngosan pada bulan Mei tahun 2022. Di situ Yusuf Mansur mengakui sendiri bahwa di masa kecilnya dia sudah memimpin sekawanan teman-teman dia untuk melakukan pencurian di suatu tempat bernama Gloria. Dalam penelusuran saya, Gloria ini adalah supermarket yang punya gerai di mana-mana. Nah, Yusuf Mansur mengaku sendiri bahwa dia memimpin teman-temannya untuk melakukan pencurian di Gloria, supermarket Gloria. Video berikut saudara-saudara adalah Iqbal. Iqbal ini sebenarnya sebuah tokoh, sebenarnya nama samaran dari seorang tokoh yang benar-benar nyata, dan dalam pengakuannya adalah berteman dengan Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno. Yusuf Mansur sangat mengenal pribadi dari tokoh yang bernama Iqbal ini, begitu pula Jody Broto Suseno. Dalam pengakuannya, sebagaimana dalam video saya yang pernah saya share pada tahun 2022, itu Iqbal mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini sesungguhnya adalah seorang maling. Saudara-saudara, pertemuan saya dengan Iqbal itu terjadi pada bulan Februari tahun 2022. Artinya sebelum saya bertemu dengan Pak Zamzami. Di sini Iqbal itu mempertegas bahwa Yusuf Mansur ini sesungguhnya adalah seorang maling. Jadi kita boleh mengkaitkan dengan pengakuan Yusuf Mansur sendiri bahwa dia sejak kecil sudah memimpin pencurian, kemudian di usia 20 tahun Yusuf Mansur sudah berurusan dengan polisi pada tahun 1995, kemudian 1999
dia kembali berurusan dengan polisi, dan pada tahun 2003 kembali dia berurusan lagi dengan polisi, dan semakin kesini Yusuf Mansur semakin dekat dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum. Semoga video-video saya berikut ini memperkuat pandangan kita terhadap siapa sesungguhnya Yusuf Mansur itu. Jadi kalau Iqbal mengatakan Yusuf Mansur itu maling, bisa jadi itu benar, dan Yusuf Mansur mengakui bahwa dia pernah memimpin teman-temannya untuk melakukan pencurian. Maka ini mudah-mudahan memperkuat anggapan kita, pandangan kita terhadap siapa itu Yusuf Mansur sesungguhnya. Saudara-saudara, demikian video saya kali ini tentang sebuah catatan masa lalu Yusuf Mansur. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil saya emang bandel. Dari kecil tuh saya udah mimpin pencurian di Gloria. Tapi saya malah yang selamat karena saya paling kecil. Jadi sama satpamnya dibilang saya ini korban. Kamu bawa anak kecil ini gitu. Padahal anak kecil ini mimpin. Anak kecil ini mimpin. Anak kecil ini mimpin. Wah gila. Dia memang cerdas sih Pak. Gimana ya? Memang cerdas masalahnya. Dia baca bukunya banyak banget. Sayangnya, celakanya, kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bukan maslahat umat, tapi maksiat. Ya, maksiat lah. Masa nggak maksiat, nilap duit. Itu maksiat. Maksiat tuh bukan hanya molimo ya. Kalau orang Purworejo bilang itu kan molimo. Nah molimo juga maksudnya nih. Minum, main, madat, madon, maling. Maling yang terakhir ini. Yusuf Mansur itu maling. Dia memang nggak minum Pak. Nggak minum alkohol. Narkoba nggak narkoba. Madat itu narkoba. Main tuh judi. Dia nggak judi. Ya mungkin dia berjudi ya dengan main forex. Saya dengar dia sekarang lagi main kripto tuh. Berarti kan berjudi tuh. Kalau madon tuh main cewek. Nah ini ragu-ragu saya. Tapi kalau maling ya confirm, absolutely dia ini maling. Dah.